Halo Aquarius, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besar kamu adalah King of Cups. Ini kayak aku mendapatkan vibe tentang menavigasi emosi. Mungkin gini, sebagian besar dari kamu kayak lagi menghadapi tantangan, lagi berproses dengan banyak hal gitu dimana kamu kayak itu bisa menguras emosi kamu. Terus juga emosi kamu mungkin naik turun. Tapi gini, di pre-shuffle kamu tuh ada kartu the end of tough cycle is approach gitu. Jadi akhir masa sulit. Kayak aku melihat kayak ada secercah cahaya, keadaan akan berprogres ke arah yang lebih baik dan beban beban berat kamu ya untuk kamu yang resonate dengan tantangan yang lagi kamu hadapin sekarang gitu. Kayak beban berat kamu itu akan terasa lebih ringan gitu, akan terangkat ya dan semesta akan mengirimkan bantuan support system atau apapun yang kamu butuhkan besar atau kecil untuk menavigasi perjalanan kamu ini. Oke, karena gini, King of Cups itu kan kayak um, kemampuan gitu, kemampuan meregulasi emosi, kematangan, kedewasaan gitu. Dan ini jadi tema besar kamu. Jadi kayak aku melihat dan juga gini, perhatikan perhatikan diri kamu dulu gitu untuk saat ini kalau misalnya kamu punya energi cuman cukup untuk diri kamu dulu dan hal-hal yang benar-benar signifikan ya udah ke situ aja dulu. Kamu jangan sampai kamu overextended yourself gitu dimana kamu misalnya bisa apa ya bikin gelas kamu kosong. Gitu aja sih pesan aku. Karena gini, di dasar deck itu temanya Five of Cups gitu, menengok ke belakang. Terus bisa jadi juga introspeksi gini, nengok ke belakang. Kalau misalnya sekali-sekali aku bilang ya, itu baik gitu ketika kita semacam merenungkan gitu hal yang kita lewatin, pelajarannya apa, hikmahnya apa itu bagus gitu kayak untuk berintrospeksi. Tapi kalau misalnya nengok ke belakang kayak kita menyesal atau berharap mengulang waktu atau kayak ada sesuatu yang berbeda gitu kayak kita punya banyak seandainya jadi kayak hidup kita tuh berhenti di masa lalu gitu jadi kayak dua kemungkinan itu ya dengan Five of Cups karena tadi temanya signifikan banget sih untuk kamu yang lagi berjuang dengan tantangan gitu. Terus kita lihat oracle-nya dulu. Yang pertama itu adalah rumah ke-12. Kata kuncinya introspeksi. Rumah ke-12 itu adalah rumah ke-8 yang temanya berhubungan dengan alam bawah sadar gitu, hal-hal yang yang bukan yang kayak ditabukan gitu atau kayak dihindari. Nah, dengan kata kuncinya introspeksi mungkin ini momen yang diperlukan gitu. Tadi kan aku bilang tema nengok ke belakang untuk melihat hikmahnya, belajar dari situ. Ada hal-hal yang bisa kita petik gitu ya. Ini kadang ada momen di mana kita perlu menyelami kegelapan dalam diri kita. Kita lakukan secara sadar ataupun dengan intervensi semesta. Untuk apa kita mengurai stagnansi itu, kegelapan itu, programming di alam bawah sadar kita yang sebenarnya udah apa ya, udah nggak signifikan gitu, atau justru jadi penghalang kita untuk berprogres lebih jauh dengan hidup kita. Jadi situasi ini, tantangan ini kayaknya perlu gitu buat kamu untuk masuk ke dalam perjalanan inner work kamu, shadow work kamu, terus juga memberi waktu untuk kamu benar-benar mengevaluasi hidup kamu, pilihan-pilihan yang kamu buat, terus juga gini, apakah hal-hal yang kamu lakukan selama ini kedepannya itu akan berkontribusi untuk hal-hal yang mau kamu capai atau enggak gitu. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang kamu nggak happy gitu, apa yang bisa kamu lakukan berbeda ke depannya supaya kamu juga mendapatkan output yang berbeda. Seperti itu ya dengan tema rumah ke-12 ini. Terus yang berikutnya adalah rumah ke-11. Ini adalah rumah kamu ya. Kalau di natal chart itu rumah ke-11 rumah kamu. Kata kuncinya community gitu. Kalau di saat ini kayak kamu merasa sendiri gitu atau butuh support gitu, carilah atau berbicara dengan orang-orang yang kamu percaya atau kira-kira support system misalnya terapi, psikolog, atau kamu kira-kira di mana gitu bisa ketemu orang-orang yang bisa kamu percaya, yang kira-kira memahami apa yang kamu lewatin. Community itu temanya seperti itu gitu ya. Menemukan orang-orang like minded people. Terus yang berikutnya adalah energi Capricorn. Kita nggak bicara Capricorn tentang orang-orang tertentu di hidup kamu, tapi ini kata kuncinya achieve, mencapai. Kayak entah kenapa aku dapat tema gini. Ada hal-hal tertentu yang kamu capai atau kamu dapat, terus ternyata setelah kamu dapat kok rasanya nggak pas ya, atau seiring berjalannya waktu hal-hal itu udah nggak apa ya, nggak resonate lagi gitu sama kamu atau nggak berbicara lagi di hati kamu gitu. Jadi apa hal yang mau kamu capai atau hal yang kamu sukain
akan berbeda sih setelah setelah momen ini, setelah kamu ngelewatin tantangan ini dan tadi ya, melakukan banyak inner work kamu. Terus juga di sini blessing-nya adalah The World gitu. The World itu kartu penutup Major Arcana. Jadi kayak ada satu cerita yang selesai, satu siklus yang selesai, kamu udah belajar banyak hal, dan juga dengan The World itu ada energi tabur tuai sih. Jadi, dan juga gini, ada energi reward gitu. Ketika kamu melakukan melakukan hal yang perlu kamu lakukan, kamu akan melihat itu hasilnya. Tadi juga kan aku bilang di awal kayak akhir masa sulit itu sudah semakin dekat gitu. Terus di sini ada star. Star itu seperti secercah cahaya, seperti kamu tahu setelah setelah ini mau kemana, dan juga tadi kayak ada yang berubah dengan hal-hal yang ingin kamu capai, hal-hal yang kamu sukain, hal-hal yang berbicara di hati kamu. Jadi kamu mendefinisikan kembali banyak hal di hidup kamu itu. Karena tadi ya perjalanan menyelam kegelapan, tadinya tidak terlihat, sekarang terlihat gitu. Yang tadinya kamu abaikan atau panggilan-panggilan yang berbicara di hati kamu itu kamu abaikan atau kamu tidak dengar, sekarang semakin jelas gitu dan kamu nggak lagi bisa mengabaikan hal itu. Terus yang jadi tantangannya adalah, ini menarik, yang jadi tantangannya adalah star. Star itu adalah kartu kamu di Major Arcana gitu ya. Bisa jadi gini, hati-hati dengan self sabotage gitu. Self sabotage itu kayak kamu yang menjadi tantangannya gitu, kamu yang menghentikan progres kamu sendiri gitu, kamu yang mungkin punya dialog-dialog tertentu yang perlu kamu perhatikan gitu, apakah itu sesuatu yang kontributif dan positif atau justru apa ya, bikin kamu tambah down gitu. Itu yang pertama. Terus juga star itu ketika jadi tantangan, rasa optimisnya mungkin lagi nggak ada, semangatnya lagi nggak ada, atau lagi nggak tahu kayak kedepannya gue mau ngapain ya. Tapi tenang gitu, karena tadi tadi ada tema tentang secercah cahaya. Yang penting kamu lakukan apa yang bisa kamu lakukan sekarang gitu, one step at a time. Gak mungkin kamu tiba-tiba menavigasi ini semua terus tiba-tiba semesta tunjukkan jalannya, itu akan sangat overwhelming sih menurut aku itu ya. Jadi kalau saat ini kayak kamu baru bisa melangkah satu-satu, belum bisa lari, ya udah nggak apa-apa gitu. Aku berbicara dengan metafor, semoga ada yang kena gitu ya metafor yang aku kasih. Dan konfirmasinya adalah snack gitu. Ini adalah momen transformasi kamu. Dan aku ngomong ini di reading siapa ya, transformasi itu kadang rasanya nggak nyaman gitu, tapi dengan ketidaknyamanan itu ada pertumbuhan. Oke. Nah, yang berikutnya adalah Hangman. Hangman ini berbicara tentang perubahan perspektif, fleksibilitas, dan berbicara fleksibilitas sebagai fixed sign juga mungkin ini sebuah momen buat kamu ya untuk lebih fleksibel gitu, karena fixed sign mungkin aku pernah bilang lebih sulit atau lebih lama prosesnya untuk adaptif atau lebih resisten gitu dengan perubahan, dengan transformasi atau menginisiasi perubahan gitu. Dan ini sebuah reminder buat kamu, mungkin ini fleksibilitas dalam menavigasi gini, karena tadi kamu menavigasi tantangan dan juga menyimbangkan karir kamu juga, karena Fox ini bisa berbicara tentang karir, pekerjaan, atau gini, hal ini yang kamu lewatin sekarang akan sebagian dari kamu akan signifikan untuk perubahan karir kamu atau apa yang mau kamu lakukan setelah ini. Jadi sangat mungkin kamu akan berganti karir ya, walaupun prosesnya nggak langsung dalam sehari atau dalam semalam gitu tiba-tiba. Tapi tadi kan one step at a time. Nanti pada saatnya cahaya itu dari yang setitik lama-lama akan semakin terlihat jelas. Oke. Dan ini kartu terakhir adalah Four of Cups. Aku cuman akan mengulang apa yang tadi aku udah bilang di awal gitu. Karena konfirmasinya adalah Dok gitu. Dok itu berbicara tentang guidance, support system, orang yang kira-kira bisa mengerti kamu saat ini atau bisa apa ya, ada buat kamu gitu. Kalau misalnya tadi pakai contoh terapi, psikolog, atau kamu mencari di mana kamu bisa menemukan like-minded people gitu. Oke, kurasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.